Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu bahasa simbol seni lukis bersama dengan Bang Romi, praktisi seni lukis. Bang Romi tadi kan udah cerita ya kalau misalnya dulu kuliahnya di Jogja ya, fokus ke arah seni. Tapi sebenarnya kalau misalnya di sekolah seni itu apa saja sih Bang yang dipelajari? Karena kan sekolah seni itu kan sedikit ya kalau di Provinsi Bengkulu, bahkan nggak ada gitu kan. Apa sih Bang yang dipelajari di sana? Iya, sebelum kesana Nas, saya dulu berpikir gini, masuk isi ini mungkin ada orang teman-teman itu yang mulai belajar atau mulai menyukai. Tapi setelah saya masuk, saya lihat mereka ini ternyata juara-juara di tempatnya masing-masing. Ada yang dari Bali, ada yang dari NTB, ada ke Kalimantan, ada yang dari Bandung, Jakarta. Ternyata mereka juara nasional. Ternyata mereka juara di kabupatennya, di provinsinya. Wah, ini saya pikir tempat berkumpulnya seniman-seniman Nusantara di sini. Ya, angkatan saya tuh ternyata orang-orang yang berprestasi juga itu. Dan saya yakin juga angkatan-angkatan yang setelah saya maupun yang sebelum saya itu memang orang-orang terpilih. Dan di isi Jogja juga terkenal susah masuknya karena selektif sekali kan. Nah, saya dulu juga berpikir, wah nanti akan diajarkan oleh dosennya begini, seperti kita mulai dari A lah. Benar, A sampai kan Z ya. Kita belajar otodidak dan juga langsungnya beda ya. Ternyata tidak, Nas. Ya. Jadi porsi belajar benar-benar secara teknis itu mungkin kalau saya hitungan-hitungan persentase ya, mungkin sekitar 5-10% secara teknis. Prakteknya ya. Iya. Justru kekuatan yang diberikan di masa kuliah itu adalah penguatan secara filosofi berkeseniannya, kemudian pemahaman berkesenian secara umum, kemudian penguatan lainnya. Karena ada mata kuliah seni lukis itu sampai semester berapa? 4 atau 5 ya. Kemudian ada yang mendasar itu berkenaan dengan kita belajar tentang warna, nirmana namanya. Kemudian sketsa. Kemudian ada juga belajar anatomi. Belajar anatomi itu saya masih ingat menariknya itu benar-benar bedah seperti dokter gitu. Jadi belajar struktur dulu, kemudian posisi otot ya, kemudian bentuk tulang. Emang gitu. Fungsinya apa dari lukis ke anatomi? Karena nanti hal yang mendasar yang harus dipahami oleh seniman, saya yakin ada target yang diberikan oleh kampus itu bahwa mereka harus mengenal anatomi gitu, secara mendasar, baik itu anatomi manusia maupun hewan gitu. Dan itu nanti sangat menunjang kreativitas mahasiswanya itu, apakah dia beranjak menjadi seniman yang realis, naturalis, atau dengan gaya-gaya yang lain, ekspresif, kemudian abstrak, bahkan abstrak, figuratif, dan bahkan yang modernitas apa segala macam. Nah, hal-hal yang mendasar itu tidak ditinggalkan, harus kuat gitu. Karena jangan sampai nanti mahasiswanya berada di ujung atau di tengah, tapi hal yang mendasar yang menjadi akar itu tidak kuat gitu. Nah, saya melihat kuliah di kampus ISI itu lebih kepada dosennya, lebih kepada membimbing mahasiswanya. Karena bukan belajar dari nol, betul tadi saya bilang kalau persentase itu mungkin sekitar 5-10%. Jadi ini orang jadi, ini pikir saya. Orang jadi kemudian dibimbing. Jadi bagaimana mereka punya ketertarikan terhadap visual tertentu, kemudian mereka harus presentasi, kemudian mereka konsistennya seperti apa, kemudian mereka punya jelajah kreativitas seperti apa, punya daya dobrak hal yang baru seperti apa, itu yang diperkuat oleh
dosen-dosen. Karena kan ini juga bibit-bibit tadi Bang ya, bibit-bibit dari seluruh Nusantara ya sebenarnya ya pelukisnya ini. Persaingannya ada nggak sih Bang ketika waktu itu? Karena kan pasti pemikiran orang berbeda-beda dan juga mungkin dari referensinya juga beda-beda gitu kan dari seni melukis gitu. Sangat ketat, Nes. Sangat ketat. Bahkan di apa ya? Kalau kita tidak kencang larinya, kita minder dengan karya kawan-kawan. Keren-keren karya mereka, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita hadir kuliah, kita melihat karya mereka, kalau tidak kita punya semangat untuk memacu diri menjadi lebih baik, tertinggal tinggal kita ya? jauh itu. Tinggal jauh. Tapi selama Abang berkuliah waktu itu, Bang sebenarnya sulit nggak sih jadi pelukis itu? Ya tidak. Ya, jadi pelukis itu menyenangkan ya, dan mudah gitu. Tinggal konsistensi ya. Konsistensi. Tapi seperti yang Abang bilang tadi ya, sebenarnya kan untuk sebagai pelukis ini profesi yang tidak menjanjikan kalau orang lirik ya. Nah, kalau kondisinya sekarang menjanjikan atau tidak sih Bang sebenarnya? Ya, sangat menjanjikan kalau saya lihat ya. Apalagi kalau ini ya, kalau di bisnis itu, di mana ada peluang yang terbuka dan persaingannya sedikit, itu peluang besar itu artinya. Nah, pelukis ini yang mengambil peran kan sedikit gitu. Kita berbicara yang konsisten ya, karena yang lahir banyak gitu, yang lahir banyak. Seperti halnya kita ngelihat fenomena generasi pelukis dari TK, SD, ya, SMP, terus ke atas itu seperti gunung es kan? Iya. Seperti gunung gitu. Mulai dari TK, coba lihat banyak, yang lomba mewarnainya banyak. Kita menciptakan ribuan bisa tuh pesertanya. Kemudian SD berkurang banyak. SMP hilang lagi generasinya. SMA makin sedikit. Itu konsistensi seseorang itu sejauh apa gitu. Dan nanti ada psikologi perkembangan seni lukis anak itu juga begitu. Dia akan terbukti apakah dia konsisten atau tidak itu di masa pra-remaja. Itu dari remaja ke dewasa ya. Pra-remaja itu teori Lowenfeld ada tuh berbicara tentang itu. Nah, kenapa di pra-remaja itu pembuktian? Karena pra-remaja itu anak-anak punya kecenderungan dipertunjukkan, olahraga, teater, terus banyak ekstrakurikuler lainnya ya, nyanyi ya, nari, itu kan pertunjukan. Apakah dia konsisten di seni rupa atau tidak, itu di sana nanti diuji. Apalagi terus ke depan dia menjadi benar-benar konsisten, belum lagi menemukan banyak rintangan-rintangan. Itu begitu. Nas. Emangnya Bang Romi waktu itu nggak tertarik misalnya ikut ekstrakurikuler nari misalnya, terus sepak bola dan sebagainya gitu, tetap konsisten waktu itu ya? Sampai sekarang saya hobi olahraga gitu, futsal hobi saya, kemudian pada masa kuliah hobi camping, naik gunung dan sebagainya, hobi gitu. Dan ini juga menarik ya. Kenapa ditanya sama Agnes, kenapa nggak hobi nari atau apa? Ada fenomena menarik, Nas, di dunia pendidikan kita. Ini PR ya. Saya pernah diminta mengajar di beberapa sekolah dan saya ingat itu banyak beberapa sekolah. Mata ajarnya itu seni budaya. Dan yang diajar di sana ternyata banyak seninya, seni tari, olah vokal ya, nyanyi, kemudian seni rupa tuh banyak lagi terbagi, ada seni lukis, kriya, anyam dan sebagainya. Saya harus mampu menguasai semua dan mengajarkan semua. Saya bilang, saya ini seni lukis, saya bilang, dan saya tidak menguasai semuanya ya. Nah, ini PR bagi, mudah-mudahan pendidikan kita ke depannya bisa mengakomodir ya. Artinya mungkin ya
tidak banyak orang yang menjadi guru seni lukis atau guru yang khusus. Mudah-mudahan nanti terakomodir semua di sekolah itu ada guru seni lukis, ada guru vokal. Gitu. Jadi lebih spesifik ya sebenarnya. Kalau sekarang kan guru seni itu kan masih secara umum ya. Dan juga harus menguasai semuanya juga sulit sebenarnya ya Bang ya. Ya, Oke Bang Romi, kita jeda dulu nih Bang. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu bahasa simbol seni lukis. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.